Oke, kita lanjutkan tentang materi relasi sudut antara kuadran. Nah, sebelumnya masih kita ingat-ingat lagi bahwa dalam sudut istimewa ada tabel yang harus kalian ingat dan kalian hafalkan nilai-nilai perbandingannya, karena ini akan membantu kalian juga untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan relasi sudut antar kuadran. Oke. Kemudian ada hal lagi yang perlu kalian ketahui, bahwa di sini ada juga yang disebut sebagai kosekan alfa, sekan alfa, dan kot alfa. Apa itu? Sebenarnya nilainya adalah sepernya ya, sepernya dari yang diketahui. Misalnya kosekan alfa itu adalah seper dari sin alfa nilainya. Sekan alfa itu seper cos alfa, dan kot alfa itu 1 per tan alfa. Itu ya, nanti untuk mencari nilainya itu akan kita ketemui pada soal nomor 10 nanti ya. Apa itu kot? Nah, kot itu adalah 1 per tan alfa. Oke. Nah, selanjutnya ini yang penting nih, kuadran. Nah, apa itu kuadran? Jadi di sini kita punya sumbu simetri, di mana di sumbu simetri ini ada daerah atau wilayah ya. Kalau kalian perhatikan, itu ada terbagi menjadi 4 daerah atau wilayah yang disebut sebagai kuadran ya. Yaitu nih, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat gitu. Nah, kuadran pertama itu sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Antara sudut itu disebut sebagai kuadran pertama. Kuadran kedua antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat ya. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Oke. Gitu ya. Nah, di dalam kuadran pertama itu nanti baik itu nilai sin, cos maupun tan, baik itu nilai kosekan, nilai sekan atau kot ya, semua nilainya itu positif ya. Semua nilainya positif untuk kuadran pertama. Untuk kuadran kedua yang positif itu nilai sin dan kosekan ya. Ini nilai ini nih ya, sin dan kosekan kan berkaitan nih, maka itu positif ya. Selain nilai itu negatif nanti hasilnya. Selain nilai itu negatif. Untuk kuadran ketiga yang positif adalah nilai tan dan nilai kot ya. Untuk nilai yang lain negatif. Sedangkan untuk kuadran keempat yang positif adalah nilai cos dan nilai sekan ya. Itu nilainya positif. Selain nilai itu nanti nilainya negatif gitu. Oke? Nah, terus kalau kalian lihat di sini saya ada memberi warna merah ya, merah untuk sumbu mendatar di sini. Jadi apa itu? Jadi kita ingin menggunakan nanti ya, karena kita berkaitan dengan relasi sudut, nanti ada di kuadran 2, ada di kuadran 3, dan di kuadran 4. Maka sudut yang dipakai nanti acuannya ini 180 derajat dan 360 derajat gitu ya. Kalau dia berada di kuadran 2, maka nanti 180 derajat kita kurangkan dengan suatu sudut. Kalau dia ada di kuadran 3, maka 180 derajat kita tambah dengan suatu sudut. Kalau dia berada di kuadran 4, maka kita pakai ini nih, 360 derajat. Kemudian kita kurangkan dengan suatu sudut gitu ya. Gimana sih maksudnya? Tambahkan, kurangkan dengan suatu sudut. Yang jelas ini acuannya ya, 360 derajat dan 180 derajat itu acuannya.
Oke. Baik, kita coba saja ya. Kita praktekkan bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Nomor 9, kita coba jawab. Ya, di sini sin 150 derajat. 150 derajat ada di kuadran berapa ya? Ternyata ada di kuadran 2 ya. Ada di kuadran 2 nih. Tulis deh, kuadran 2. Ya kan? Karena kan dari 90 sampai 180 gitu. Nah, maka cara ngerjakannya gimana nih? Oke, jadi gini caranya. Jadi sin 150 derajat sama dengan sin dalam kurung. Nah, ini yang saya maksud, 180 derajat. Nah, yang ini nih. 180 derajat, karena di kuadran 2 berarti kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. Kurangkan berapa? Nah, kurangkan dengan suatu sudut nih. Nah, kita kurangkan. Berapa pengurangannya? Ya, ini lihat nih. 180 derajat dikurang berapa supaya hasilnya 150 derajat. Dikurang berapa? Dikurang 30 derajat. Gitu. Ya enggak? 180 derajat dikurang 30 derajat, hasilnya kan 150 derajat. Nah, itu maksudnya. Ya. Terus selanjutnya kita tuliskan lagi sin. Nah, sin. Yang mana? Sin apa? Nah, sin yang ini, yang di kotak ini aja kita tuliskan ya. Sin 30 derajat ya. Itu ya. Artinya sin 150 derajat sama aja dengan sin 30 derajat. Itulah yang dimaksud dengan relasi hubungannya. Gitu ya. Sin 150 ada di kuadran 2. Sin 30 derajat ada di kuadran 1. Dan kalian tentu sudah hafal dengan nilai sudut istimewa di kuadran 1. Gitu ya. Nah, lihat nih. Nilai sin gimana untuk di kuadran 2? Positif apa negatif? Positif ya. Nih, positif. Berarti tetap positif. Nah, tinggal kita cari hasilnya. Sin 30 derajat. Berapa sin 30 derajat? Sin 30 derajat adalah setengah. Gitu ya. Setengah. Nah, jadi jawabannya adalah setengah. Sin 150 derajat, jawabannya setengah. Gitu. Oke? Bisa? Kita coba soal yang lain ya. Nih, soal yang selanjutnya. Cot 120 derajat. Wah, berapa nih? Cot 120 derajat. Gimana ya caranya? Nah, di sini kita pakai acuan 180 juga. Ya. Nah, lihat nih, lihat. 180 derajat. Ada di kuadran berapa nih dulu? 120. Kuadran 2 juga, ya. Kuadran 2 juga nih. Berarti kita tuliskan berarti gimana nih? Jadi cot ya 180 derajat dikurang suatu sudut juga nih. Gitu ya. Dikurang berapa nih? 180 dikurang berapa supaya 120? Ternyata dikurang 60, ya enggak? Kurang 60 ya. Nah, dikurang 60. Maka hasilnya adalah cot 60 derajat, ya. Cot 60 derajat. Lihat di kuadran berapa? Di kuadran 2. Nilainya
negatif ya. Kok negatif? Karena kan tadi yang positif cuma nilai sin dan nilai kosekan. Untuk di kuadran 2 nilai kot negatif ya. Nah, kita tahu tadi kot itu 1 per tan, berarti min 1 per tan 60 derajat gitu. Sama dengan min 1 per tan 60 derajat berapa? Nih, akar 3 gitu ya. Nah, berarti min 1 per akar 3 gitu. Ini bisa kita rasionalkan. Wah, di semester 1 sudah belajar nih tentang merasionalkan. Berarti kita kalikan dengan akar sekawan kan? Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi apa nih? Min 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti min 1 per 3 akar 3. Jadi inilah jawabannya nih ya. Min 1/3 akar 3 gitu. Oke. Itu untuk soal nomor 10. Nah, yang nomor 11 gimana nih? Nomor 11 tan 330 derajat. Berarti menjadi tan ya 330 ada di kuadran berapa? Di kuadran 4 ya kan? Di kuadran keempat. Maka kita pakai 360 derajat ini. Ya enggak? Berarti 360 derajat dikurang berapa? Nah, dikurang berapa ya? Supaya hasilnya 330 derajat. Ternyata dikurang 30 derajat. Ya enggak? Iya, sehingga menjadi tan 30 derajat. Nah, nilai tan di kuadran 2 gimana? Positif apa negatif? Di kuadran 2. Di kuadran 4 negatif ya, karena yang positif cuma cos dan sekan. Berarti ini negatif nih. Nah, jadi negatif ya. Sehingga hasilnya min tan 30 derajat sama dengan min 30 derajat berapa tuh? 1/3 akar 3 gitu ya. 3 akar 3. Nah, jadi tan 330 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. Oke. Coba pelan-pelan ya kalian pahami relasi sudut antara kuadran.